Perkenalkan, namaku Syakila. Aku lulusan sebuah PTS ternama di kotaku. Saat ini usiaku 24 tahun. Aku dua bersaudara. Kakakku laki-laki sudah menikah 2 tahun yang lalu dan memiliki satu orang anak yang begitu cantik. Keponakanku itu namanya Ica, umurnya baru setahun. Aku suka sekali main dengan Ica. Dia suka dibeliin es krim dan susu Doraemon. Saking dekatnya Ica denganku, terkadang dia tidak mau diajak pulang ke rumahnya. Pengennya tidur sama Tante Syakila. Begitu rengeknya. Kebetulan rumah kakakku tidak terlalu jauh dari rumah orang tuaku. Kira-kira jaraknya tidak lebih dari 100 meter. Kakakku namanya Mas Agus. Dia begitu menyayangiku. Sejak kecil kalau aku ada masalah, kakakku yang maju duluan untuk menyelesaikannya. Dia juga sering membelikan barang-barang yang aku inginkan. Dia juga yang membantu orang tuaku untuk membiayai aku kuliah. Aku berjanji dalam hati, suatu saat nanti kalau aku jadi orang sukses, aku akan membahagiakan orang tuaku, juga kakakku yang telah banyak membantuku. Aku memang terlahir sebagai wanita yang cantik dan aku bersyukur dikaruniai wajah yang cantik, ayu, dan kulitku putih. Begitu juga dengan hidungku yang mancung, mata sipit. Walaupun aku punya wajah ayu dan cantik, tapi aku selalu gagal dalam masalah jodoh. Itu yang buat aku menjadi frustrasi dan aku tidak mau lagi mengenal apa itu yang namanya cinta. Lebih baik aku menjaga sendiri perasaan hatiku. Walau orang tuaku menginginkan aku segera menikah dan mempunyai seorang anak. Aku saat ini bekerja sebagai karyawan di kantor yang namanya Biro Perjalanan Umroh. Akulah karyawan wanita satu-satunya di kantor itu. Di kantor itu yang bekerja ada 4 orang, termasuk aku. Rekan-rekanku baik, sopan santun kepadaku. Begitu juga bosku yang berasal dari Minangkabau. Dia baik dan tulus. Bosku adalah seorang mantan orang yang gak benar, yang sudah bertobat dan sudah lama kembali ke jalan yang lurus. Tak heran hampir semua di sekujur tubuhnya dipenuhi tato yang ekstrim. Walaupun wajahnya terlihat sangar, tapi hatinya sangat ramah dan dia tidak pernah marah sedikit pun kepadaku. Aku hanya takut jika bosku kembali ke masa lalunya, karena aku wanita satu-satunya di sini. Itulah yang selalu aku pikirkan ketika bersama dengan bos saat karyawan yang lain tidak ada. Jika memang bos akan melakukannya, aku harus bisa ikhlas dan rela. Tak mungkin aku akan melawannya. Tapi itu tak mungkin jika bos masih berada di jalan yang lurus. Aku masuk kerja jam 7 pagi dan pulang sore. Ketika itu kantor sepi, hanya aku seorang diri yang bekerja. Akhirnya bos datang dengan membawa gitar. Tak biasanya bosku membawa gitar. Bosku namanya Pak Hartono, usianya sekitar 40 tahunan. Dia sudah menikah dan mempunyai anak. Saat membawa gitar, bos duduk di belakangku. Dengan genjreng-genjreng nyanyi lagu rock. Kupingku sakit mendengarnya. Tapi aku harus tenang
dan terus berpikir positif. Aku tak boleh ada rasa khawatir. Percaya bahwa bos baik-baik saja. Aku terus fokus bekerja. Nyanyian bosku tak aku hiraukan. Kemudian aku ke kamar mandi untuk mencuci wajahku. Saat kembali aku tak melihat bosku, entah pergi kemana. Tak aku hiraukan, aku lanjut kerja lagi. Lama-kelamaan aku mencium bau yang sepertinya aku kenal bau ini di beberapa bulan yang lalu. Semakin lama baunya semakin menyengat. Lalu aku mencari sumber bau itu. Astaga, ternyata benar dugaanku. Bosku sedang... Hati ini terasa deg-degan melihat bos. Aku takut dia dirasuki makhluk gaib, karena pada saat itu cuman aku dan bosku yang ada di kantor. Aku mengambil segelas air dan meminumnya untuk menenangkan diri. Aku atur nafasku. Aku terus fokus bekerja dan pikiran itu hilang dengan sendirinya. Tak bisa dibayangkan, beberapa jam kemudian akhirnya benar-benar terjadi. Bosku melakukan itu padaku. Aku dibuat melayang-layang tanpa sadar. Aku ikhlas, bos membuktikan itu kepadaku. Tak bisa aku menolaknya. Malah aku terlena dibuatnya. Aku kemudian pulang dan bos datang ke rumahku. Ternyata dia menyusulku. Dia minta maaf atas kejadian ini. Dia juga bertemu dengan bapak dan ibuku. Aku takut bagaimana kalau aku telat. Oleh karena itu aku desak bosku untuk menikahiku. Karena bagaimanapun juga ini pasti jadi. Dia pun berjanji untuk segera menikahiku. Dengan syarat aku harus menerima dengan ikhlas. Sebulan kemudian bos resmi mempersuntingku. Aku dinikahi oleh bosku menjadi istri keduanya. Kuharap bos tidak hanya sekedar cinta, tapi kuharap dia sangat tulus mencintaiku. Kehidupanku bersama bos berlanjut ke kehidupan yang lebih spesial lagi, karena dia sudah berpisah dengan istri pertamanya, dan aku menjadi istri satu-satunya. Lebih bahagia lagi, aku telah diberi sebuah mobil dan rumah mewah.